Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa detik ini, saat ini kita sedang dilimpahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita mampu mensyukurinya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimampukan untuk bisa melaksanakan peribadahan di pagi hari ini. Jemaah sekalian, juga mari kita niatkan sampai waktunya salat syuruk kita beribadah kepada Allah dengan beriktikaf di masjid ini, memperpanjang sholat kita sampai waktunya tiba sholat syuruk. Kita teruskan kajian kita di Ahad pagi ini. Bab mujahadah sudah kita selesaikan di pekan yang lalu ya, hadis tentang mujahadah itu. Kita akan masuk kepada bab baru, bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Bab menambah amal kebaikan di usia senja. Usia senja itu mulai usia berapa sih sebenarnya? Ya. Ada yang menyebutkan usia senja itu mulai dari 40. Ada usia senja itu dimulai dengan 60 ya. Itu. Kalau lihat surah Al-Ahqaf, justru seseorang itu harus banyak lebih mendekatkan diri ketika usianya sudah mencapai 40 ya. Arba'ina sanatan, 40 ya. Tapi ada hadis lain menyebutkannya sittina sanatan, 60 ya. Ini hadis bukan maksudnya adalah kalau masih muda boleh kita tidak menambah kebaikan. Bahkan orang yang masih muda hidup berkembangnya dengan ketaatan kepada Allah, justru ya, itu ada keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah kalau masih muda dia tumbuh berkembang sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, dia akan mendapatkan peluang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. Rasul yang mulia sabdakan, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya, yaitu di padang mahsyar nanti, saat setiap kita bakal menderita
ya, karena panasnya hawa, karena tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Ya. 7 golongan itu yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Usianya muda tapi ahli ibadah. Nah, itu. Ini menjadi luar biasa. Ya, seakan-akan kalau sudah tua memang seharusnya jadi ahli ibadah. Yang luar biasa itu adalah anak muda yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, umumnya kita kan sudah cukup usia ini ya. Sudah cukup usia, ada yang 60, mungkin ada yang 70. Ya. Sangat-sangat wajar untuk kemudian kita ya, menambah kebaikan demi kebaikan. Ya. Penyusun kitab ini Imam An-Nawawi menyuguhkan kepada kita dari bab yang beliau susun ini sebuah ayat dari surah Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi wa man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Wa ma yatadakkaru fihi, ya, untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sudah ditangguhkan usianya, sudah diperpanjang umurnya, ya, sudah datang kepada dia yang memberikan peringatan. Kalau zaman para sahabat yang memberikan peringatan adalah Rasul langsung, ya. Setelahnya adalah orang-orang yang peduli terhadap nilai-nilai agama ini adalah memberi peringatan, ya. Sehingga Rasul itu pemberi peringatan, ya, basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan. Basyira, pemberi kabar gembira bagi siapa? Bagi siapapun yang mentaatinya, maka Rasul berikan kabar gembira. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadanya, Rasul menjadi nadhir, pemberi peringatan, jangan begitu. Jadi tidak ada alasan nanti pada hari kiamat, ya, apalagi orang yang sudah diberikan kesempatan usia cukup lama di dunia, kemudian dia tidak mampu mengkoleksi kebaikan sebanyak mungkin. Kenapa? Ya, Allah sudah ingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup? Masa nggak cukup 60 tahun? Ya, sehingga kita ini banyak yang berdoa, doanya begini ya, Allahumma nawwir, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan usia saya, usia kami. Panjang usianya, panjang umurnya gimana ya? Ternyata jemaah sekalian, panjang usia kalau dalam kemaksiatan itu celakanya luar biasa. Lebih celaka, sudah pendek usianya, amal buruknya banyak, lebih celaka lagi. Ya, maka yang kita inginkan itu bukan panjang usia secara usia biologis ya. Bukan usia biologisnya menjadi 100 tahun, 200 tahun. Tapi panjang usia itu adalah ketika amal kita melebihi usia kita. Sekali lagi, amal kita ini melebihi usia kita, itu panjang usia, ya. Bagaimana amal kita bisa melebihi usia kita? Ya, jadilah ahli ibadah yang baik, maka amalnya akan melebihi usianya. Siapa yang paling panjang usianya dalam bab ini?
Rasul Muhammad SAW usianya hanya 63 tahun, tapi amal kebaikannya sampai hari ini manusia bicarakan. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini. Bulan Rabiul Awal ini bulan di mana ya kita diingatkan tentang sosok manusia yang mulia ya, yang kebaikannya tidak pernah hapus walaupun usianya 63 tahun, tapi kebaikannya selalu dikenang orang. Tidak ada satu majelis yang tidak ya menyebutkan nama beliau. Nggak ada ya. Semua majelis ini pasti menyebutkan nama beliau. Bahkan dalam khutbah Jumat ini jadi rukun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau khutbah Jumat tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad, maka khutbahnya tidak sah. Kalau tidak sah, bisa Jumatannya juga tidak sah. Itu orang yang luar biasa. Ya. Intinya jemaah sekalian, di antara kenikmatan itu ketika Allah berikan nikmat usia kepada kita. Dan di antara nikmat usia yang harus kita isi adalah dengan kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan para peneliti dari para kalangan ulama mengatakan bahwa ya, maknanya daripada ayat tadi, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi wa man tadakkara wa ja'akumun nadir, itu kata Ibnu Abbas adalah, bukanlah kami telah memanjangkan usia kalian hingga 60 tahun. Nah, jadi ternyata usianya sampai 60 tahun sebut usia senja itu. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang akan kita sebut atau kita bahas insyaallah. Ada yang berpendapat artinya ada 18 tahun. Nah, beda lagi ya. Tadi 60 tahun, tapi ada pendapat 18 tahun. Ada lagi yang berkata 40 tahun. Ini adalah ucapan Hasan Al-Basri, Al-Kalbi, Masyruk, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas. Dan mereka meriwayatkan bahwa penduduk Madinah apabila salah seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun, maka dia akan fokus beribadah. Sejak dulu orang kalau sudah usia 40 tahun dia lebih fokus ibadah. Ini lebih bahaya, itu sudah 40 tahun tidak fokus ibadah. Sehingga jemaah sekalian, baik tidak baik seseorang itu mungkin akan dilihat dari usia 40 tahun, usia rawan ini. Kalau 40 tahun belum juga dia kenyang dengan maksiat, bisa jadi susah sekali dia untuk kembali kepada kebaikan. Tapi kalau sudah 40 tahun dia kemudian beralih untuk beribadah, berarti tanda-tanda bahwa orang itu jadi ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka meriwayatkan bahwa penduduk Madinah apabila salah seorang di antara mereka mencapai usia 40 tahun, maka dia akan fokus beribadah. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah usia baligh. Tentang firman Allah, wa ja'akumun nadir, dan telah datang kepada mereka pemberi peringatan. Ibnu Abbas dan mayoritas ulama menyatakan bahwa an-nadir, pemberi peringatan itu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya jemaah sekalian, usia yang Allah berikan kepada kita itu harus dipakai sebanyak mungkin mengkoleksi kebaikan. Ya. Entah mulai daripada baligh 18 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun. Kalau baligh ya, orang tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat kalau dia usianya belum sampai balik. Kalau sebelum belum balik kemudian Allah panggil dia kembali ke haribaannya, tidak ada tanggung jawabnya. Ya, as-sobiyah hatta yahtalima, seorang bayi sampai dia sempurna akalnya. Sempurna akal itu balik namanya. Ya, balik. Ya, sehingga dalam perkembangan manusia itu ada akil, ada balik ya.
Ada akil, ada balik, akil balik. Kalau balik kematangan secara fisik. Kalau akil kematangan secara otak. Dahulu akil balik itu hampir bareng. Jaraknya tidak begitu jauh antara akil dengan balik. Tapi hari ini umumnya anak-anak kita itu balik dulu, akilnya belum. Kalau kematangan secara fisik dibuktikan dengan kalau anak laki-laki mimpi basah, kalau anak perempuan haid, itu balik secara fisik. Tapi setelah akal, ada orang 40 tahun pun belum akil gitu ya. Buktinya apa? Ketika diingatkan afala ta'qilun, tetap aja nggak ngerti. Akalnya belum sempurna berarti. Ya, diajak baik susah, dicegah untuk tidak baik malah tetap melakukan ketidakbaikan. Ya, afala ta'qilun. Jadi jemaah sekalian, ayat yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas ini adalah surah Fatir ayat 37. Bahwa Allah mengingatkan bahwa bukankah kalian sudah diberikan umur yang panjang. Umur yang panjang artinya umur di mana dia seharusnya sudah kenyang melaksanakan kemaksiatan, ayo kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kemudian sejak balik dia lebih banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bicara orang yang tidak pernah bermaksiat, siapa orangnya? Ada nggak orang sejak usia dilahirkan sampai sekarang sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah? Nggak ada, saya kira. Manusia siapapun ada sisi gelapnya dari bab itu. Ya, ada sisi gelapnya. Ya. Bukankah dosa itu kita lakukan dalam sedang melaksanakan ketaatan itu sendiri juga bisa berdosa. Apalagi ketika kita luput ya, atau tidak sedang melakukan dosa, sedang tidak melakukan ketaatan, maka semuanya dosa begitu. Ya. Sebaliknya tidak ada kebaikan ketika kita sedang melakukan dosa. Kalau sedang melakukan kebaikan mungkin ada dosanya. Tapi tidak ada kebaikan ketika kita sedang melakukan dosa, itu bedanya. Baik jemaah sekalian, kita bahas hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, andarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Andarallahu, Allah tidak lagi memaklumi, Allah tidak lagi memaklumi ilamri'in, kepada seseorang, akhara, yang telah Allah tangguhkan usianya, ajalahu, ya, ajalnya, hatta balagha sittina sanah, sampai usianya 60 tahun. Maksudnya apa nih? Kalau ada orang sudah usia 60 tahun masih juga bermaksiat, maka Allah tidak lagi memakluminya. Masa sih kamu udah diberikan usia sampai 60 tahun masih juga belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun ya diajak baik tapi usianya masih di bawah 40 tahun, seakan-akan kita wajar dan memaklumi begitu. Maklumlah dia belum sampai kepada kematangan. Tapi kalau sudah usia 60 tahun ya, masih juga belum lembut hatinya menerima kebaikan, awas, Allah tidak lagi memberikan permakluman kepada orang yang sudah diberikan umurnya sampai 60 tahun tapi masih keras hatinya dan susah menerima kebaikan. Ya, makin usia matang harusnya makin bijaksana, kan begitu? Makin usia matang makin bijaksana. Ya, bahkan bukan bijaksana saja tapi juga bijaksini. Ya.
bijaksana. Oh, kalaupun ada perbedaan dia bijaksana apa itu menanggapinya, ya, dia bijaksana mengomentarinya, kan begitu seharusnya. Kalaupun ada kekecewaan, orang yang usianya sudah cukup itu kekecewaannya tidak kemudian terlalu dinampakkan, bijak begitu. Oh, biasalah begini. Tidak kemudian makin usia sudah senja tapi makin egois, makin ingin menang sendiri, makin kemudian merasa kamu ini siapa, saya ini sudah tua. Justru makin menampakkan ya ketidakmatangan dalam berpikir. Ya, harusnya sekali lagi jamaah sekalian, makin tua kita makin bijaksana, makin tua makin lembut hati kita untuk menerima kebaikan. Bukan makin tua malah kemudian makin menjadi-jadi ketidakbenaran, menjadi-jadi susah untuk apa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ya istilah dalam bahasa Indonesia itu ada tua-tua keladi. Tua-tua makin menjadi-jadi gitu, makin tua makin jadi-jadi, ya. Ya, makin masa muda mungkin tidak begitu punya modal gitu ya. Sudah tua ada modal, malah modalnya dipakai maksiat. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ya. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan kalimat begini, maksudnya menurut para ulama, ya, Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, orang yang sudah diberikan penangguhan usia sampai 60 tahun, karena dia telah menundanya sampai pada masa yang panjang. Dalam bahasa Arab yang dikatakan a'darar rajul, ya, adalah apabila alasannya telah mencapai batas akhir. Ya, jemaah sekalian, ya, makin usia tua sekali lagi harusnya makin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi fisik aja begini deh Pak. Kita kan makin tua itu ya makin cepat, kalau makan makin cepat kenyang, ya. Kalau tidur makin cepat pingin bangun lagi. Sudah makin tua bukan begitu. Kalau lagi muda mungkin makan tua luar biasa, 40-50 tahun saya kira kan kita akan lihat-lihat makan itu, ya. Itu jangan-jangan apa yang kita konsumsi ini malah kemudian tidak baik buat tubuh kita, ya. Ya, hari ini kita sudah berusaha mengurangi karbo kan. Kalau anak di bawah 40 tahun orang urus mau karbo mau apa disikat terus kan. Tapi kalau sudah 40 tahun hati-hati nih, karbo usia 40 tahun ini tidak boleh banyak, bermasalah nanti, sebab karbo ini bakal jadi gula. Ada kalau jadi gula tumpuknya lebih banyak, masalah untuk tubuh kita. Di usia 40 kurang itu tidak ada masalah, ya. Kita tidur pun begitu, makin tua itu kan makin mempersedikit tidur, ya. Kalau lagi muda-muda tidur itu kan ya tidur bunuh begitu, ya, habisin semuanya. Kalau sudah tua ya lambat mulai tidur, kemudian cepat bangunnya, kan begitu. Kebutuhan fisik pun begitu. Nah, seharusnya ya makin tua menjadi makin banyak ketaatan yang bisa kita koleksi. Hadis kedua dari bab yang sedang kita bahas, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kepada Abdullah dan juga kepada Abbas. Ya. Qala, beliau berkata, Kana Umar, adalah Umar, kata Ibnu Abbas, Umar yang dimaksud Umar Ibnu Khattab, yudkhiluni ma'a asya'i Badrin, Umar memasukkan aku bersama para tetua yang ikut dalam perang Badar. Padahal Ibnu Abbas itu masih muda,
Ya, suatu saat kata Ibnu Abbas, aku ya dimasukkan satu majlis dengan para tetua senior-senior yang pernah ikut perang Badar. Faka'annama ba'dahum wajada fi nafsih, seakan-akan di antara mereka kurang berkenan terhadap hal itu. Ini ngapain ada anak kecil masuk ke sini gitu. Ibnu Abbas itu masih muda, masih kecil. Kemudian ya dimasukkan oleh Umar pada zaman Umar tentu. Ya, beserta orang-orang ahli Badar yang sudah senior-senior. Ya, di antara mereka seakan-akan ada yang tidak berkenan, ngapain ada anak kecil masuk ke sini? Dia kan bukan level kita itu. Faqala, ya, ada yang berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un misluh. Di antara mereka ada yang mengatakan begitu. Ya, lima yadkhulu hadza ma'ana, mengapa anak ini masuk di sini? Walana abna'un misluh, padahal kita juga memiliki anak-anak seusianya. Ini majelisnya majelis orang tua, orang senior. Ya, Umar kemudian memasukkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ya usianya seperti usia anak-anak mereka, sehingga kemudian ditanyakan, ngapain ada anak kecil ini ya, ke Ibnu Abbas. Ya, waktu itu para sahabat memandang Ibnu Abbas itu bukan apa-apa. Hari ini kaum muslimin sepakat Ibnu Abbas itu orang yang secara keilmuan Masya Allah. Ya, apalagi Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasul, ya, Allahumma faqihu fid din, ya Allah fakihkan anak ini dalam urusan agama. Rujukan keberagamaan ya para tabi'in itu kepada Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas pernah bercerita, ngapain ini? Ya, ada anak yang masuk ke majelis ini, padahal ini usianya seperti anak-anak kita saja. Faqala Umar, maka Umar kemudian menjawab tentang pertanyaan para senior, para sahabat ini. Innahu min haitsu alimtum. Ya. Maka Umar berkata, sesungguhnya dia datang dari tempat yang kalian maklumi bersama. Maksudnya di sini maklumi bersama itu adalah Umar mengajukanku bermusyawarah dalam perkara-perkara penting bersama para sahabat besar yang ikut dalam perang Badar. Ya. Adapun yang disebut dengan memaklumi itu adalah ya, dia berasal dari rumah kenabian, gudang ilmu dan sumber pemikiran yang benar. Jadi didatangkannya Ibnu Abbas di majelis para senior di situ, Umar mengatakan, kalian kan tahu dari mana asalnya anak ini. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu orang yang langsung belajar kepada Rasul. Beliau berada di lingkungan rumah Rasul yang tiap hari mendapatkan ilmu dari Rasul Muhammad SAW. Kemudian pada ani data yaumin, kemudian suatu hari dia memanggilku, ya, fa'adkhalani ma'ahum, maka aku pun masuk beserta mereka. Maksudnya Umar memanggil Ibnu Abbas. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum. Ya. Saya merasa bahwa Umar telah memanggilku pada waktu itu melainkan untuk membuktikan kepada mereka. Ya. Apa itu? Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, yaitu tentang ya, pertanyaan yang mereka tanyakan, ma taquluna, apa-apa yang mereka katakan fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr itu jadi rujukannya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang kaul ini, kaul idza jaa nasrullahi wal fath? Ya.
yaitu tentang surah An-Nasr. Saya kira ayat ini semua sudah pada hafal. Faqala ba'duhum, maka berkatalah salah seorang di antara mereka, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza jaa nasrana wa fataha alaina. Ya. Sebagian dari mereka menjawab, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya, ya, apabila dia telah menolong dan memenangkan kita. Wasakata ba'duhum, tetapi yang lainnya diam. Para sahabat senior itu pada diam ketika ditanyakan tentang itu. Falam yakul syai'an, tidak mengatakan sesuatu apapun. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah begitu untuk pendapatmu wahai Abbas, bahwa idza jaa nasrullah itu artinya kita disuruh untuk memuji Allah, istighfar saat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka aku katakan, Ibnu Abbas mengatakan, la, bukan itu. Padahal kalimatnya jelas ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang kepada kalian nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Ada ulama menyebutkan apa bedanya nasrun dan fathun. Ternyata ada perbedaannya ya. Sebut nasrun itu para ulama menyebutkan kalau sebuah kemenangan yang kita terka dan sesuai dengan modal kita, maka itu disebut dengan nasrun. Ya. Ini kemenangan ini sesuai dengan modal kita dan sesuai dengan apa yang kita prediksi dari modal itu, maka itu nasrun. Tapi kalau fathun, ya, adalah kemenangan yang Allah berikan melampaui ekspektasi kita. Modalnya tidak ada tapi kemenangannya berlipat-lipat, maka itu fathun namanya. Ya, fathun namanya. Seperti dalam Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah ini fathun, bukan nasrun. Ya, kenapa? Kemenangannya berlipat-lipat. Walau aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau dapati, engkau lihat orang-orang masuk Islam dalam jumlah yang luar biasa banyak, maka itu disebut dengan fathun. Ya. Nah, ketika ditanyakan oleh diantara mereka, berdiskusi diantara mereka, idza jaa nasrullahi wal fath itu apa artinya? Maka para senior sahabat mengatakan, kita disuruh untuk memuji Allah, beristighfar kalau dapatkan kemenangan. Ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas? Penafsirannya? Ibnu Abbas mengatakan, la, bukan. Ya. Qala fama taqul, terus apa yang engkau akan katakan? Qultu, aku mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu pertanda ajalnya Rasul. Luar biasa ya, itu pertanda ajalnya Rasul. Jadi kalau sudah nasrun dan fathun datang, maka itu pertanda bahwa Rasul akan segera Allah panggil menuju keharibaannya. Beda tafsirnya ya. Itu. Jadi kalau sudah turun ayat itu, maka tidak begitu lama lagi Rasul akan, ya, Allah panggil menuju keharibaannya. Allah akan wafatkan beliau. A'lamahu lahu qala, ya, ya, a'lamahu lahu, ya. Kemudian aku beritahukan kepada beliau, qala
Dia berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika, dan itu pertanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan mohonlah ampunan, innahu kana tawwaba. Faqala Umar, maka Umar berkata, ma'alamu minha illa ma taqul, aku tidak mengetahui tafsirnya kecuali seperti apa yang kamu ucapkan. Masya Allah, usia Rasul 63 tahun. Ayat ini ayat yang berkaitan dengan menginformasikan, wahai Muhammad, kalau sudah datang idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat bagaimana manusia itu masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Ternyata tafsirannya itulah ajalnya Rasul sebentar lagi bakal tiba. Ya. Baik, diteruskan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Masih berkaitan dengan hadis yang kedua ya. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, ma sholat, tidaklah beliau sholat Rasulullah SAW sholatan, sebuah sholat, ba'da an tanazzalat alaih, setelah turun kepada beliau idza jaa nasrullahi wal fath. Surah ini surah apa itu ya, yang berkaitan dengan ajar Rasul. Surah ini juga turun pada haji wada, karena setelah ini kemudian dalam beberapa waktu Rasul kemudian memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah Rasul salat sebuah salat saja setelah ayat ini turun. Ayat apa? Ayat idza jaa nasrullahi wal fath, illa kecuali yaqulu, beliau berdoa fiha, pada salat itu. Apa doanya? Subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa apa ini? Doa ruku dan doa sujud. Doa ruku dan doa sujud kita kan lebih banyaknya memakai doa apa? Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Benar itu? Benar. Tetapi ternyata Rasul setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, beliau mengganti doa ruku dan sujudnya dengan doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ya. Jadi bagaimana, mau pakai yang mana? Silakan, dua-duanya juga boleh dipakai. Ya, kalau pakai subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ketika sedang ruku, berarti itu pernah dipakai oleh Rasul sebelum turun surah idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau memakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka itu yang dipakai setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita bentrok-bentrokan. Oh, ini yang baca itu pasti orang, nah itu yang baca ini pasti orang itu. Tidak perlu kemudian kita mengkotak-kotakan seperti itu. Ya, misalkan karena saya mah dulu diajarinya oleh orang tua kita subhana rabbiyal azim, ya sudah, pakai saja itu. Tapi jangan menganggap kalau kemudian orang yang memakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu bukan saudara saya. Bukan, sama.
Atau sebaliknya, saya sejak kecil diajarkan oleh orang tua saya, ya, doa ruku dan sujud itu sama, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian memandang saudara kita yang beda bacaan dengan kita, apaan doa itu? Enggak, sama-sama ada doanya. Enak ya kalau kemudian pemahamannya begitu. Tidak menganggap kalau beda pasti musuh. Tidak memandang kalau kemudian beda pasti bukan saudara kita, sama. Hanya kalau kemudian ditanyakan, ya, inilah hadis yang menyebutkan bahwa Rasul tidak lagi berdoa subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la di ruku dan sujudnya setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath. Cuman kalau untuk kita akan kapan memulainya baca doa itu? Kenapa? Karena ke kita tidak akan turun ayat. Kalau kepada Rasul turun ayat, ya, itu. Maka ada pemikiran, ya, berarti Rasul, ya, lebih menyempurnakan doanya dengan kalimat yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, baik dalam ruku dan sujudnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat as-sahihain dari Aisyah, kana Rasulullah sallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah SAW memperbanyak, ya, mengucapkan hal itu dalam ruku dan sujudnya. Rukunya baca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sujudnya pun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Kemudian maksud penafsiran Al-Quran adalah mengamalkan apa yang diperintahkan dalam ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sebab kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya, begitu maksudnya. Kalau kita ruku gunakan subhana rabbiyal azim, itu tasbih saja, ya kan? Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah dan engkau maha agung, cukup. Kalau ketika sujud saja, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau dan engkau maha tinggi. Tapi kalau kemudian membacanya dengan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ada fasabbih bihamdika wastaghfir, ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Itu maksudnya, ya. Hafal Pak, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi itu dibaca oleh Rasul ketika Rasul sudah menerima ayat tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian dalam satu riwayat milik Muslim, kita selesaikan saja, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla ayyamuta, beliau itu memperbanyak doa itu dalam sholat, dalam ruku dan sujudnya sebelum beliau wafat, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ada tambahan lagi begitu, ya. Itu terusannya dalam masih hadisnya yang sama, ya. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, kata Aisyah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taquluha. Kata Aisyah begini, wahai Rasul, kalimat-kalimat apa ini? Bukankah sejak dulu engkau membaca dalam ruku itu subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, tapi sekarang engkau merubah ke dengan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalimat apa itu? Qala, beliau menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha.
Ya, kata beliau menjawab begini, telah dijadikan untukku satu pertanda pada umatku, apabila aku melihatnya maka aku akan mengucapkannya, yakni tuturnya, apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kemudian di riwayat lain menyebutkan dari Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Rasul memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Aku lihat engkau memperbanyak ucapan ini. Ucapan apa? Subhanallah wa bihamdi, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Faqala, maka Rasul menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Ya, aku diberitahu bahwa Tuhanku akan melihat pertanda pada umatku. Faida ra'aituha aksartu min qauli, maka apabila aku telah melihatnya, aku memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan sungguh aku telah melihat itu. Apa melihatnya? Yaitu melihat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, putuh Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Jadi jemaah sekalian, ternyata ini juga adalah kisahnya bagaimana Rasul di penghujung usianya disuruh untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar, sehingga karena keharusan di ujung usia itu memperbanyak itu, sampai-sampai Rasul merubah doa salat yang asalnya subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdik, ya, astagfiruka, subhanakallahumma bihamdika astagfiruka, atau kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kalimat tasbih, tahmid dan istighfar. Wallahu bishawab, saya kira itu saja yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan keilmuan buat kita, dan tentu kita selalu berdoa pada Allah semoga Allah berikan hidayah kepada kita agar apa yang kita pelajari dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Rabb, segala syukur kami panjatkan kepadamu yang hari ini telah memberikan nikmat kepada kami. Engkau berikan nikmat sehat kepada kami saat ada orang lain di tempat lain sedang terkena sakit. Hari ini Engkau berikan kepada kami nikmat kekenyangan ketika ada saudara kami di tempat lain hari ini sedang kelaparan. Engkau yang telah memberikan rasa aman kepada kami ketika ada di tempat lain hari ini ada orang yang tidak merasakan rasa aman itu. Semua nikmat telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah ya Rabbana. Kami bersyukur, alhamdulillah Engkau berikan semua itu kepada kami. Walaupun ya Allah ya Rabbana, sering kenikmatan itu kami pakai untuk bermaksiat kepadamu. Sering kami pakai mata yang awas untuk melihat sesuatu yang tidak haknya. Sering kami pakai lisan yang fasih malah kemudian membicarakan yang bukan haknya. Sering kami pakai telinga
yang normal ini malah lebih banyak mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kaki sering dilangkahkan tempat bermaksiat kepadamu, tangan malah dipakai untuk melakukan bermaksiat kepadamu. Ya Allah ya Rabb, itulah kami ya Allah ya Rabb, yang selalu bermaksiat kepada kamu, yang selalu bermaksiat atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Belum lagi ya Allah ya Rabb, dosa dan maksiat itu kami lakukan kepada sesama kami. Sering kami zalim kepada sesama kami. Ya Allah ya Rabbana, sering kami kemudian membicarakan sesuatu yang tidak perlu kami bicarakan. Kami mengakui ya Allah ya Rabb, kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Kami mengakui kami belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami. Kami mengakui belum bisa menjadi guru yang baik untuk murid-murid kami. Kami mengakui belum bisa menjadi pemimpin yang baik untuk orang-orang yang kami pimpin. Kami mengakui belum bisa menjadi tetangga yang baik untuk tetangga depan, belakang, kiri kanan rumah kami. Ya Allah ya Rabb, betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kepada siapa lagi kami akan memohon ampunan jika bukan kepadamu ya Allah ya Rabb. Oleh karena itu ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan berdosa, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabbana. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami. Mereka dengan segala upayanya ingin mewujudkan kami hidup layak di kehidupan ini ya Allah ya Rabbana. Mereka dengan segala upayanya telah melakukan yang terbaik untuk kami ya Allah ya Rabbana. Tapi mereka juga manusia yang tidak luput dari segala dosa, salah dan dosa. Karena itu ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa usia mereka berikan kesehatan, berikan hidayah-Mu kepada mereka. Dan ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kesempatan dan kemampuan untuk bisa menyenangkan hati mereka. Kami mohon ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan dan kemampuan kami untuk bisa menyenangkan hati mereka. Walaupun kami sadar tidak mungkin kami bisa membalas semua kebaikan-kebaikan mereka. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, jika Engkau akan panggil mereka, Engkau akan wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk kedua orang tua kami yang hari ini berada di alam barzahmu, yang hari ini tidak lagi punya kesempatan untuk menambahkan amal solihnya, yang hari ini justru sedang menunggu kiriman daripada doa-doa anak-anaknya, inilah kami darah dagingnya memohon kepadamu, ampuni segala dosanya. Ampuni segala dosa orang tua kami yang sudah wafat ya Allah ya Rabbana. Berikan kelapangan di sempit alam kuburnya, berikan penerangan di kegelapan alam kuburnya ya Allah ya Rabb. Angkatlah derajatnya di sisi-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni juga dosa pasangan hidup kami, dosa istri kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan sakit, kecuali Engkau berikan kesehatan dan kesembuhan kepada kami. Sungguh kami memerlukan sehat itu agar kami bisa melaksanakan ibadah secara sempurna kepada-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sehatkan orang yang sakit di antara kami. Ada di antara kami yang orang tuanya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Ada di antara kami yang pasangan hidupnya hari ini sedang sakit, kami mohon padamu sembuhkan sakitnya. Ada di antara kami yang putra putrinya hari ini sedang sakit, kami mohon kepadamu sembuhkan sakitnya ya Allah ya Rabb. Jadikan sakit mereka bagian daripada kifarat akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan tersesat, kecuali Engkau berikan hidayah kepada kami. Sungguh ya Allah ya Rabb, kami akan menjadi orang yang tersesat tanpa hidayah-Mu. Sungguh kami tidak bisa melakukan ibadah sekecil apapun tanpa bimbingan dan hidayah-Mu. Dan sungguh kami akan mendapatkan kesulitan untuk meninggalkan kemaksiatan kalau bukan karena hidayah-Mu. Karena itu ya Allah ya Rabb, berikan hidayah itu agar kami bisa melakukan ibadah yang baik kepada-Mu.
Berikan hidayah itu kepada kami agar kami mampu meninggalkan apa-apa yang Engkau larang. Berikan hidayah itu kepada kami ya Allah ya Rabb, agar kami bisa ringan melangkahkan kaki ke masjid-Mu. Berikan hidayah-Mu kepada kami agar kami dengan ringan melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Berikan hidayah itu pada kami ya Allah ya Rabb. Berikan hidayah itu untuk kedua orang tua kami. Berikan hidayah-Mu untuk pasangan hidup kami. Berikan hidayah-Mu untuk anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Secara khusus ya Allah, berikan hidayah-Mu untuk anak-anak kami. Jadikan mereka orang-orang yang taat kepada-Mu. Jadikan mereka orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Jadikan anak-anak kami orang-anak yang selalu meninggalkan kemaksiatan kepada-Mu. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan resah, gelisah, banyak masalah, kecuali Engkau berikan solusi terbaik dari masalah yang sedang kami hadapi ya Allah ya Rabb. Yang sedang merasa kekurangan, semoga Engkau cukupkan ya Allah ya Rabbana. Yang merasa sedang ada masalah, Engkau berikan solusi terbaik dari masalah yang sedang kami hadapi ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mohon kepadamu semua kebaikan, di mana kebaikan itu pernah dimintakan, dimohonkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung dari semua kejahatan, di mana kejahatan itu pernah dilindungkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma amin ya mujibas sa'ilina walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.